Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Sekarang ya. Dari Salam, Majalengka. Kalsel. Wow, Majalengka ya. Pernah Iya, enggak. Kayaknya pernah bisa. datang ke training saya nggak tuh? Saya pernah tuh ngisi di Majalengka. Banjarmasin, Jombang, Kalimantan Ya, Timur, Alhamdulillah. Renita Insya Allah. Bali. Ya, Jambi. salam. Salam Mbak Renita. Alhamdulillah. Wow, topik kita kali ini menarik ya, teman-teman. Alhamdulillah, saya diberikan amanat pada kesempatan hari ini. Saya dikasih judul yang Masya Allah ya, semoga menjadi motivasi juga ya buat diri saya sendiri, yaitu Ya. keutamaan Al-Quran untuk hamba Allah. Keutamaan Al-Quran untuk hamba Allah. Jadi, Masya Allah ya, eh, sebenarnya perlindungan terbaik ya dari semua keadaan kita saat ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Allah. Dan Allah itu sebenarnya sudah memberikannya melalui umatnya, ya, melalui Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran. Jadi mencari perlindungan dari fitnah akhir zaman itu tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah bersama Al-Quran. Cuman kan kita bertanya-tanya ya, gimana sih caranya kan gitu ya. Nah, teman-teman, ada di, mungkin teman-teman pernah dengar surat Al-Qiyamah Bisa ya, kamu surat buka, Di? Al-Qiyamah ayat 18. Bisa buka Wa jamnya. idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi di ayat 18 itu Allah mengatakan ya bahwa dia berkata ya kepada Rasulullah, ketika aku telah membacakan Al-Quran untukmu, kamu harus mengikuti cara bacaannya. Ya, jadi sebenarnya di sini Allah sudah memberikan jawaban kepada kita ya. Jika kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, maka kita harus membaca Al-Quran seperti yang Allah bacakan, seperti Allah membacakannya. Apakah Allah pernah membacakan Al-Quran, teman-teman? Kira-kira teman-teman tahu nggak kapan? Kapan Allah membacakan Al-Quran dan kepada siapa dia membacakannya? Allah pernah membacakan Al-Quran? Teman-teman tahu bagaimana riwayat turunnya wahyu Allah? Yaitu Al-Quran dibacakan melalui siapa? Malaikat Jibril. Jibril yang kemudian diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah. Dan ya, dan Rasulullah mengikuti bacaan itu ya dari Allah. Jadi ketika kita ya ingin apa mendapat perlindungan di akhir zaman, maka kita harus membaca Al-Quran seperti Allah membacakannya. Jadi kita harus mengikuti cara bacaannya Allah gitu. Nah, kira-kira kalau kita membaca Al-Quran ya, Allah membacakan kepada Nabi Muhammad dan kemudian memerintahkan Nabi untuk membacakannya seperti yang Allah baca. Gitu. Karena apa? Karena akhir zaman ini adalah zaman ya di mana dunia ini tidak lagi mengutamakan Al-Quran. Boro-boro Al-Quran ya, mungkin akhirat aja udah nggak percaya gitu ya sebagian orang ya, yang memang kondisi keimanan saat ini sangat-sangat rentan dan banyak sekali apa-apa yang di akhir zaman ini yang sudah terrealisasi ya atas ucapan dan sabdanya Rasulullah. Jadi apakah mereka juga sudah tidak percaya gitu ya, tentang dosa gitu ya, mau sebanyak apa gitu ya, dan hari hari penghakiman itu seperti apa ya, seakan-akan itu dianggap sebagai sesuatu yang fiktif. Dan apakah juga kita juga bertanya-tanya dalam hati kita, mereka percaya nggak sih sama surga dan neraka gitu kan? Jadi akhir zaman ini zaman di mana manusia mungkin sudah tidak lagi mengutamakan Al-Quran, bahkan mempercayai akhirat. Karena ini adalah dunia, ya. Mereka hidup untuk dunia dan semua yang ada di dunia ini adalah fitnah. Semua bahaya yang terkait dengan dunia ini adalah fitnah. Dan Allah berfirman, jika kamu membaca Al-Quran dengan cara yang seharusnya dibaca, maka aku akan menempatkan hijab
Apa itu hijab? Tadi hijab itu adalah perlindungan, sesuatu yang memisahkanmu tadi, yang kita berharap kita mendapatkan perlindungan itu dari Al-Quran. Hijab itu akan memisahkanmu dari mereka dari fitnah akhir zaman. Jadi sesuatu yang terpisah gitu ya, berpisah hijab gitu ya. Ada penghalau ya, ada penghalang. Dan eh, nasihat terbaik ya bagi kita orang yang hamba Allah yang ingin mengutamakan Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran ya. Nasihat-nasihat untuk anak-anak kita di akhir zaman, untuk ayah dan ibu, para orang tua, adalah kita untuk mendekat kepada Al-Quran agar kita terlindung dari fitnah akhir zaman. Dan cara mencari perlindungannya adalah dengan membaca Al-Quran. Tapi gimana cara bacanya? Adalah dengan cara seperti yang Allah bacakan. Jika kita melakukan ini, maka Allah akan melindungi kita. Ya, ketika mereka ingin menyakiti kita, Allah melindungi kita. Ketika mereka ingin menyerang kita, maka Allah ingin melindungi kita. Banyak sekali teman-teman ya kisah dari terutama jamaah saya gitu ya, peserta-peserta seminar dan lain sebagainya. Mereka bercerita bagaimana anak-anak mereka terjaga ketika mereka bersama Al-Quran. Meskipun itu baru ziyadah. Ziyadah itu belum mungkin ya. Jadi anak-anak itu masih menambah hafalan terus dan sudah menyetorkan hafalannya 30 juz tapi belum lancar, tapi mereka terus intens untuk murajaah Al-Quran. Di situ banyak sekali perlindungan Allah. Jadi pada saat itu ya ada cerita ya, teman saya itu anaknya kan di luar ya, kalau di luar di eh, Al-Azhar. Nah, di sana itu kan beragam orang dari luar negeri. Dan anaknya ini sering diajak main sama anak baru lah ya. Yuk main yuk sama kita gitu. Dan ternyata diketahui mereka-mereka yang ngajak ini orang-orang kurang baik lah. Tapi qadarullah ketika mau diajak waktunya nggak pernah pas. Jadi anaknya teman saya ini selalu ada aja jam kuliah gitu. Pokoknya nggak pernah pas. Ya. Jadi ada aja cara Allah ini nggak bisa ngajak tuh saya kan lama-lama jauh-jauh nggak inilah gitu ya nggak pernah diajak-ajak lagi gitu. Nah itu kan cara-cara Allah bagaimana melindungi dan ketika ada orang yang ingin menyerang ya contoh ada ulama juga cerita seorang ulama Islam ya dia telah menderita banyak serangan gitu dari mana saja bahkan ceramah-ceramahnya semua juga berusaha untuk ditutupi dan lain sebagainya tapi dia tetap bertahan atas izin Allah ya. Jadi Allah telah melindunginya. Karena sebab apa? Karena sebab Al-Quran. Dan yang paling nyata kita lihat saat ini adalah Palestina. Bagaimana negara yang Masya Allah dengan begitu banyak serangan, dengan begitu banyak eh, air mata, darah ya. Tapi Allah punya cara. Allah punya cara untuk menjaga dan melindungi Palestina. Jadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana sih Allah membacakan Al-Quran? Ya, kita pengen kan gitu ya, mendapat perlindungan dari Allah. Dan katanya tadi faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Itu ada di surat Al-Qiyamah. Mungkin kalau sudah ada yang hafal di juz 29 surat Al-Qiyamah, ketika aku telah membaca Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi Allah tuh eh, inginkan kita membaca seperti Allah baca, maka kita akan lindung dari fitnah akhir zaman. Ada sebuah nubuat ya dari Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Beliau bersabda, mungkin kita sering dengar ya, di akhir zaman itu, waktu itu akan berjalan semakin cepat. Setahun akan berlalu seperti sebulan. Bahkan sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti waktu yang dibutuhkan hanya sekejap untuk menyalakan api atau lilin atau apalah ya. Cuman membutuhkan waktu sekian detik. Nah, sekarang analoginya begini. Ketika hadis ini
kita merasakan waktu bergerak lebih cepat, itu adalah bukti bahwa kita tidak mendapat perlindungan dari Al-Quran. Coba direnungi sekali lagi ya. Jadi, eh, ketika kita merasakan waktu ini terasa kok cepet banget ya. Kok kayaknya saya baru ini udah ini ya. Kok nggak kayak dulu ya bisa nulis sekian ini, tapi sekarang kok rasanya sedikit. Jadi, Masya Allah ya. Illa Masya Allah. Di mana semua orang saat ini merasa bahwa waktu bergerak lebih cepat. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan cara yang seharusnya Al-Quran dibacakan, kita tidak akan merasa bahwa waktu bergerak lebih cepat. Saya banyak sekali mengalami fakta yang mungkin saya bisa jadikan hipotesa. Ustazah, saya kalau pagi dulu belum rutin baca Al-Quran satu juz. Tapi semenjak saya rutin, Ustazah, Masya Allah, sekarang kok waktunya kayaknya bergerak lambat. Padahal biasanya saya kalau nggak pernah baca Quran tuh kayak waktu cepet banget. Ini fakta yang tidak hanya diucapkan satu dua orang. Ya, jika Anda tidak merasakan waktu berlalu lebih cepat, maka ya ini adalah bukti yang ada di dalam diri kita, berarti kita mendapatkan perlindungan dari Al-Quran. Tetapi jika kita merasakan waktu bergerak lebih cepat, maka kita tidak memiliki perlindungan dari Al-Quran. Saya punya teman, ya, sehari itu dulu ya, kalau kita halakoh Quran itu kan ya, ada teman-teman yang dia bisa eh, menghatamkan Quran dalam 3 hari, menghatamkan Quran dalam 7 hari, menghatamkan Quran dalam sebulan, atau memurojaah dan lain sebagainya. Nah, dia ini bisa 1 hari 10 juz. Jadi kalau 1 hari bisa 10 juz, bisa dibayangkan 3 hari dia hatam. Dan itu dia masih ngurus anak, ya, punya pekerjaan, punya aktivitas, punya kesibukan, tapi dia bisa melakukan itu. Berarti dia mendapatkan perlindungan dari Al-Quran. Dan saya juga merasakan teman-teman waktu saya lama di Madinah, ya, saya sempat sudah haji di tahun 2023. Itu saya merasakan waktu itu lambat, bahkan saya tuh rasanya eh, apa lama gitu ya, bisa berlama-lama beribadah gitu. Saya merasakan bahwa kok beda ya sama saya di Indonesia. Saya ngerasa begitu karena waktu itu kayaknya saya bisa banyak melakukan ibadah, tilawah Al-Quran, kemudian saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Masjid Nabawi yang sangat nyaman ya, sangat nyaman, dan itu betul-betul kayak eh, mungkin batas waktu ya, hijab antara kita dengan waktu tuh kayaknya Masya Allah gitu, kok waktu kayak mendukung kita banget gitu, support untuk kita melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena kan sebenarnya hidup ini kan untuk menunggu waktu sholat ya, menunggu waktu sholat. Bahkan ada juga yang mengatakan gitu kan, kalau kita sebenarnya tinggal menunggu kematian gitu kan. Jadi kalau di Masjidil Haram di Madinah itu kan kita tinggal nunggu waktu sholat. Nanti kita balik lagi ke Masjidil Haram, kita pulang ke hotel, nanti kita balik di waktu jam-jam sholat lagi. Ya kan hanya hanya menunggu waktu sholat dari waktu ke waktu. Jadi inilah ya waktunya kita untuk mulai bekerja, teman-teman. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran seperti cara Allah membacakannya. Ya, karena eh, kalau teman-teman ya nggak biasa luangin waktu sama Quran, mungkin ya udah lama nggak bersentuhan sama Quran. Ya sekarang saatnya gitu. Saatnya mungkin mungkin pertemuan kita hari ini adalah cara Allah untuk kita mendekat dengan Al-Quran. Kita mulai lagi membuka Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Karena insya Allah apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka itu adalah kemuliaan. Jadi berikutnya adalah kita tentu bertanya ya, ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa sih Allah membagi Al-Quran menjadi surat-surat? Nah,
ketika Allah membagi Al-Quran ya kepada surat-surat untuk dibacakan, ada di awal-awal ayat itu suratnya panjang-panjang gitu ya. Kemudian di akhir itu surat pendek gitu. Nah, itu pastikan Allah punya maksud ya dalam syariat itu. Dan ada di tengah-tengah surat tidak ada basmalahnya. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, itu ada kaitan dengan penciptaan bumi, penciptaan langit dan bumi. Itu ada di surat Al-Isra ya. Wa khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka makna kalimat 6 hari yang kemudian juga dihitung dalam waktu sepekan ya. Jadi ini adalah syariat yang begitu penting ya. Ketika itu kita tahu bahwa ada dalam surat Al-Isra itu ada kisah tentang hari Sabat, hukum Sabat, mungkin teman-teman pernah dengar. Itu mereka itu memperingati eh, hari Sabat, hari Sabtunya itu mereka hanya disuruh beribadah dan tidak boleh mencari ikan. Tapi justru malah ikannya datang di hari Sabtu gitu, banyak banget ikannya datang. Diuji kan. Nah, ketika diuji itu akhirnya mereka terjebak dengan ujian itu yang ternyata eh, mereka tidak mentaati bahwa sebenarnya hari Sabtu itu untuk beribadah. Jadi teman-teman di sini eh, ketika Allah menurunkan surat-surat yang panjang ya di awal-awal dari Al-Fatihah, Al-Baqarah itu surat panjang, Ali Imran, kemudian Al-Maidah itu surat-surat panjang ya, semua surat-surat panjang, 6 surat panjang itu adalah kalau kita baca dari hari ke hari di dalam setiap hari hari pertama kita baca Al-Baqarah kita cicil, besok kita baca Ali Imran kita cicil, kemudian sampai terus kita di hari ke-6 ya, kemudian di hari ke-7 itu surat pendek ya. An-Nahl itu pendek, kemudian disusul At-Taubah yang tanpa basmalah. Nah, ini kalau kita gabungkan, kita baca di hari ke-7, maka betapa kita melihat sesuatu yang luar biasa. Bahwa ini ada kaidah dalam makna tadi penciptaan hari atau waktu. Kalau kita mengikuti kaidah ini, insya Allah kita akan merasakan waktu itu tidak akan berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita mengikuti kaidah dan kita bersyukur dari waktu ke waktu itu kita mengisi hari kita dengan Al-Quran dan kita membaca Al-Quran dengan dengan surat-surat yang sudah Allah turunkan di awal-awal surat panjang. Kemudian di hari ke-7-nya kita membaca surat At-Taubah ya, dan tidak diawali dengan basmalah, maka di saat hari itu kita sedang membayangkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan kita betapa bersyukurnya di hari ke-7 itu sudah membaca Al-Quran ya. Jadi betapa Al-Quran ini suatu mukjizat yang luar biasa. Ketika dibacakan itu detak jantung kita itu selaras dengan waktu-waktu dan surat-surat yang Allah turunkan gitu. Jadi 6 surat panjang ya, kemudian diiringi dengan surat pendek tanpa Bismillahirrahmanirrahim, ada At-Taubah, kemudian juga ada surat panjang lagi. Jadi Masya Allah, ini menandakan teman-teman bahwa ketika kita menghatamkan Al-Quran, dulu ulama itu namanya Fahmi Bisyaukin. Kalau teman-teman bisa bisa dalam 7 hari hatam, itu namanya Fahmi Bisyaukin. Nanti teman-teman bisa cari ya, bisa searching cara-cara membagi Al-Quran dengan cara Fahmi Bisyaukin itu dilakukan oleh para ulama. Dan bahkan kalau bisa lebih cepat, tapi tidak boleh kurang dari 3 hari ya, ada hadisnya, itu pun lebih baik. Ya, insya Allah itu akan menjadikan kita ya waktu-waktu yang tadinya bergerak cepat gitu, itu nanti kita akan merasakan nikmat ya. Jadi kalau surat-surat pendek itu ya, itu ibaratnya eh, teman-teman seibarat minum anggur. Kalau surat panjang ibarat minum air. Nah, kata seorang ulama, maksudnya adalah ladzatan lisyaribin. Jadi kalau surat-surat pendek tuh kan mudah. Rasanya tuh ladzatan lisyaribin tuh delicious, nikmat gitu ya. Jadi nikmat bagi yang meminumnya. Jadi kalau kita baca surat pendek kan
Kita kan ibarat minum anggur nggak langsung kita teguk seperti kita meneguk air, tapi kita cuman menyeruput, ya kan? Jadi kalau surat pendek tuh diibaratkan seperti anggur. Sehingga kalau kita baca pendek itu kan rasanya kita ingin menikmati perlahan, kemudian kita menembus ke dalam, kita bisa baca makna-maknanya dengan mudah. Tapi kalau surat panjang itu kan kita seperti meneguk air, ya. Sehingga mungkin kita akan baca lebih cepat gitu ya. Jadi ibarat air ya, ibarat air dan anggur. Jadi eh, kalau misalkan kita berdekatan dengan Al-Quran dan kita merenungi semua bacaan yang ada di dalam Al-Quran dan kita menghatamkannya gitu ya, maka dalam waktu singkat kita tidak akan lagi merasakan waktu bergerak dengan cepat. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi hati kita tidak akan lagi merasakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan merasa takut ya. Dan juga kita tidak perlu lagi khawatir. Tidak ada alasan untuk takut. Jadi kita tidak perlu takut sama yang namanya penguasa zalim, atau kita tidak perlu takut ketika kita hidup di akhir zaman yang memang sudah Allah takdirkan kita berada di akhir zaman. Kita juga tidak perlu merasa resah dan sedih ya dengan apa yang sudah Allah takdirkan ketika kita bersama dengan Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran ini dan bersama khatamkannya, juga seperti yang Allah bacakan, maka insya Allah mudah-mudahan keberkahan waktu akan menyertai kita insya Allah. Baik, Salver Catur, mungkin itu. Maaf ya Siap, kalau siap. ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa memberikan ruhiyah baik untuk mencintai Al-Quran, insya Allah. Mengetapkan Oh, Al-Quran terutama. Amin, amin. sabar ya. Terima kasih Solver Hmm. sebelumnya. Mungkin bisa Ya, insya Allah. lebih tahu gimana ceritanya dulu Solver kok fokus ke Al-Quran. Nah, ini ceritanya dulu gimana. Iya, Lupa iya, saya Masya Allah. langsung materi. Oh Jawab. gitu. Silakan Iya, Solver. ya. Terus ketemu Steve-nya gimana? Ketemu Steve gimana? Iya, silakan Iya, Solver. iya, Masya Allah. Kita belum bincang-bincang ya. Ya udah bincang-bincangnya sekarang deh. Iya, iya. Iya, Silakan. teman-teman. Saya saking semangatnya, jadi saya udah langsung ini ya, langsung apa memberikan ini semangat. Ya teman-teman, saya tuh 2018 ikut training solver. Jadi saya waktu itu 2015 saya kenal Stephen ya. Saya eh, sebelumnya memang saya sudah berkecimpung di dunia dakwah Quran. Kemudian saya juga sudah menjadi pengajar Quran ya, dan juga sudah membina rumah-rumah tahfiz. Saya punya rumah tahfiz saat itu, punya santri yang memang saya bina untuk menjadi penghafal-penghafal Quran. Dan 2015 saya ketemu Stephen. Kemudian saya diminta oleh almarhum Pak Farid Poniman pada tahun 2018 ya, 2018. Jadi saya diminta untuk bekerja ya di Yayasan Sipin untuk melakukan riset tahfiz genetika. Jadi pada saat itu gimana cara menghafal Quran sesuai genetika, karena beliau memandang saya sebagai praktisi tahfiz yang memang saya merasakan, menjalani, mengamati, kemudian ya berusaha untuk mengamalkan bagaimana cara-cara, dan saya juga mendidik anak-anak saya untuk menghafal Al-Quran, sehingga saya melihat ketika saya udah tes tipin tuh saya jadi langsung begini teman-teman, pantesan anak pertama saya cara ngafalnya begini, anak kedua begini. Jadi kan saya punya anak thinking ya, kemudian saya punya anak feeling, dan saya punya anak sensing. Feeling introvert, kemudian ada thinking introvert, thinking extrovert, kemudian ada sensing extrovert. Nah, anak-anak saya ini kalau waktu kecil-kecil itu umur 3 tahun kan sudah bisa membaca Al-Quran, karena umur 2 tahun ketika kenal huruf sudah saya ajarkan Quran. Nah, ketika mereka sudah bisa membaca Quran itu setiap habis subuh saya minta setoran. Ayo habis subuh setoran sama Umi gitu kan. Karena bedanya 2 tahun, jadi kakaknya 8 tahun, 6 tahun, terus 4 tahun gitu ya. Jadi berurutan tuh gitu kan setoran habis subuh tuh. Nah, yang anak thinking ini selalu on time. Jadi dia selalu jam 6 tepat tank di depan saya setoran.
Yang anak feeling itu masih mut-mutan ya, terus yang anak sensing main-main aja, main-main gitu ya. Tapi semuanya akhirnya tercapai gitu, bisa gitu ya dalam menghafal Quran. Cuman yang satu agak-agak santai modelnya gitu. Cuma saya pada saat itu juga nggak menekankan itu kamu harus kayak kakak kamu dong gini-gini, enggak. Saya membiarkan saja karena saya paham ya memang mungkin mereka punya cara menghafal yang berbeda-beda. Tapi setelah saya tahu Stephen, oh pantes kan anak saya yang thinking on the target banget, terus yang feeling begini, yang sensing begini. Jadi memang benar-benar sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya alami saat itu. Nah, kemudian pada saat saya diminta untuk meriset juga bagaimana cara belahan sensing menghafal Quran, kemudian tinggi menghafal Quran itu saya semakin semakin ini lagi ya dari pengalaman-pengalaman saya, jadi semakin yakin dan semakin apa sama gitu. Pada saat 2018 itu saya terus menekuni sampai di training software. Pada saat itu saya punya KKM ya, punya KKM di dalam sosial saya itu waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadi saya punya keinginan ya ingin menjadi punya peninggalan lah ya jariah gitu, jariah berjamaah. Jadi saat ini saya memang punya komunitas jariah berjamaah yang saya bangun dan itu sudah saya tulis di saat saya training solver di mana saya membangun KKM bersama Al-Quran. Saat itu saya nulis gini, easy way to connecting with Quran, terus kemudian isi tahfiz, kemudian membangun pondasi bersama Al-Quran. Jadi bagaimana saya merangkai tiga jalan project itu untuk terus saya fokuskan di dalam hidup saya. Dan tahun 2022 dengan izin Allah saya mendapat haki teman-teman, hak kekayaan intelektual dalam buku modul saya yaitu genetika hijaiyah, modul isi Quran dengan konsep genetika hijaiyah itu sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Karena ada pola yang berulang ketika saya mengajar Quran selama puluhan tahun, itu ada pola yang berulang dan sama terjadi kepada orang-orang yang saya ajarkan. Sehingga ini bisa dijadikan satu hipotesa dan kesimpulan bahwa Al-Quran bisa merubah karakter dan bisa terkoneksi dengan kita. Dan itu terwujud ya, terwujud dari KKM yang saya tulis terwujud di tahun 2022. Kemudian dengan izin Allah lagi, saya udah kehilangan almarhum Bapak di 2021, lalu saya punya cita-cita mau umroh sama Ibu. Saya 2022 tuh umroh, dengan izin Allah saya berdoa. Saya ketika berdua umroh sama Ibu tuh saya doa, ya Allah izinkanlah saya bisa umroh berkali-kali. Nah, qadarullah setelah saya pulang bersama Ibu saya tuh kok saya bisa ketemu kenalan tuh setiap saya ketemu kenalan orang yang punya travel terus. Akhirnya karena tahu background saya, latar belakang saya sering diajak gitu. Diajak umroh teman-teman. Jadi ya akhirnya saya sering umroh dengan jalan itu sampai saya bisa berhaji pun seperti itu, Masya Allah ya. Ya itulah ya kuasa Allah. Sampai akhirnya saya bilang sama Salver Catur sempat chat-chatan ya. Salver saya lagi di Madinah gitu ya. Kadang-kadang ada acara Salver gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kegiatan kan, kadang saya bawa jamaah ya diminta untuk menjadi tour leader dan mutawifah gitu. Jadi tahun kemarin saya banyak sepanjang 2022-2023 itu sepanjang tahun itu saya 5 kali umroh, terus umroh Ramadan kemudian haji. Nah, ibu saya jatuh sakit teman-teman saat saya mau perpanjang visa qadarullah ya. Saya balik Oktober 2023. Ibu saya terdeteksi kanker. Tadinya belum udah stadium 3. Jadi udah ketahuannya udah stadium 3. Sebelumnya hanya rawat jalan aja gitu. Biasa kalau saya pergi ke umroh dan haji itu ya alhamdulillah gitu ya. Beliau ada yang menemani di rumah, ada adik saya, ada anak-anak saya. Nah, kalau karena sakitnya udah stadium 3 saya memutuskan tidak perpanjang visa saat itu. Akhirnya saya bilang saya belum bisa dulu kembali ke Madinah. Totalitas saya mungkin disuruh birrul walidain sama Allah. Saya mengurus ibu saya sampai meninggal. Ibu saya baru meninggal di 5 Juni 2024. Jadi memang setelah Bapak nggak ada, kesehatan ibu semakin menurun ya. Dan saya bahagianya adalah bisa bisa berbakti teman-teman ya, karena kesempatan kita menemani orang tua sampai sakaratul maut itu nikmat yang tidak bisa diganti oleh apapun. Jadi saya bersyukur karena ibu saya juga maunya ditemani sama saya, Masya Allah itu nikmat yang luar biasa. Saya sangat bahagia bisa mengantarkan beliau sampai akhir hidupnya dan beliau begitu
tenang, begitu bahagia gitu ya, karena memang memang pengen ada saya juga gitu. Saya nggak ngebayangin kalau saya tetap bolak-balik memutuskan ke Madinah gitu ya. Nah, akhirnya sampai hari ini saya masih di Indonesia karena ketika saya tanya travel ada ini ke Mutawif job Mutawifah lagi nggak gitu kan. Tapi belum ada karena kemarin saya vakum lama setahun kurang saya vakum jadi sudah terisi karena itu cepet ya Mutawifah itu cepet jadi udah terisi tim lainnya. Tapi saya yakin insya Allah Allah punya rencana yang lebih baik insya Allah. Gitu teman-teman kisahnya Salper Catur. Wah, luar biasa ya. Jadi Masya semuanya itu Allah. ada Hmm. ujian dan kasih sayang Allah, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang sudah Hmm. banyak sekali ini, teman. Oh, Masya Allah. Udah banyak ya. Saya nggak Iya. bisa lihat layar nih. Gimana nih, Dek? Gedein dong. Ini gimana, Dek? Saya bacain aja, saya bacain aja. Oh ya, boleh dibacain, Salper. Ya, maaf sobat, bagaimana menghafal mesin kecerdasan sensing, insting, intuiting, dan thinking. Wah, ya ini coba ini harus ikut programnya dulu ya. Iya, harus ikut kayaknya. Dulu nggak bisa disampaikan di ini. Hmm. Iya, harus Jadi, praktek sih emang. ya, Mm-mm. izin Zafar bertanya dari Umu Ahmad Sumatera Utara. Bagaimana Mm-mm. program tahfidz menerapkan Bagaimana program untuk menerapkan tahfidz Al-Quran di rumah Quran? Adakah Mm-mm. silabusnya software atau video panduan? Iya. Jadi menerapkannya ini insya Allah sudah berapa tahun Rina menerapkan konsep tahfidznya ini? Saya waktu sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu ada beberapa rumah-rumah tahfiz yang saya kelola bekerja sama dengan pemilik rumah ya. Jadi rumahnya ingin digunakan untuk kegiatan Quran. Dan saat itu kan kalau sebelum pandemi kita tuh bebas ya bergerak. Nah setelah pandemi sebagian donaturnya kolaps ya ada yang qadarullah lah tidak bisa membeli lagi. Jadi kita cuman bisa bertahan di satu tempat ya satu tempat saat itu. Nah, kalau sekarang yang ada saat ini pulang pergi gitu. Jadi pulang pergi karena kita belum menerima lagi santri mukimnya. Karena program kita juga sosial gitu. Jadi memang butuh orang-orang yang bersedia gitu ya untuk berjariah gitu untuk membiayai santri-santri seperti itu. Siap, siap, siap. Mm-mm. Izin bertanya, Solver. Saya Dewi, FI. Mm-mm. Ya, Apakah ada tim jitu untuk menghafal Al-Quran untuk setiap MK, Solver? Tip-tipnya bagaimana? iya. Terus yang kedua, apakah ada urutan sebelum kita menghafal Quran? Harus mempelajari apa dulu? Jadi Mm-mm. apa yang harus disiapkan sebelum menghafal Quran? Iya. Apakah koreksi bacaan dulu atau bagaimana? Ini Mm-mm. karena saya ingin sekali menjadi bagian menjaga Quran dalam kehidupan saya serta orang-orang yang ada dalam sekitar saya. Masya Allah dia. Jadi tip Masya menghafal Allah. Quran tiap MK dan dia ingin sekali menjadi bagian dari kehidupannya Al-Quran. Mm-mm. Allah ini ya luar biasa. Oke, Salvar, dijawab Salvar. Di, Iya. Ya dari Mbak Dewi ya. Sepil dikit-dikit Salvar, bagaimana orang thinking itu menghafalnya bagaimana, sensing bagaimana, sedikit aja. Nanti diarahkan untuk ikut latihannya karena ada prakteknya ya Salvar ya. Iya, sebenarnya kalau cara menghafal setiap MK itu relatif ya. Jadi intinya kan semua itu harus mengosongkan gelas dulu, menyiapkan gelas kosong ya. Jadi kalau tadi Mbaknya tanya apakah ada urutan uh, untuk sebelum kita menghafal gitu ya atau mempelajari Al-Quran. Ya tentunya tadi ya dalam belajar Quran itu ada adab gitu ya, ada adab. Kemudian kita mendahulukan adab dan akhlak itu sehingga kita menjadi orang yang siap mengosongkan gelas kita sehingga nanti kita akan terbuka ya dan kita tidak merasa paling benar karena metode itu adalah rahmat. Jadi teman-teman kalau misalkan mempelajari metode menghafal Quran itu banyak teman-teman ya, banyak cara, kemudian juga
banyak juga yang mengantarkan tartil pun banyak ya, selain Iqra ada Umi, ada Tilawati, tapi itu tidak menjadi sarana yang perselisihan atau pertentangan. Namun saling melengkapi dan menyempurnakan ketika kita siap menjadi gelas kosong. Jadi kalau ada sebuah wawasan atau ilmu baru bagi saya ya, kalau saya dulu saya udah syahadah tilawati, udah syahadah kiroati, udah syahadah baligo, apapun saya ikut ya, yang bu'a saya udah. Jadi banyak banget syahadah. Cuman ketika saya ikut ya saya harus menyiapkan gelas kosong karena itu adalah wawasan bagi saya. Saya dan kita harus punya semangat, mau memperbaiki dan mau belajar ya, mau berubah untuk lebih baik. Jadi bagaimana tadi kita membaca Al-Quran seperti yang Allah inginkan. Allah tuh udah punya aturan baku, udah punya aturan dalam kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran. Sehingga aturan bakunya Allah ini nggak bisa kita semau-mau kita kutak-atik sendiri atau seenak-enak logat kita, dibikin langgam-langgam kita nggak bisa. Jadi kita ikut aturan bakunya Allah gitu kan. Nah, ketika kita udah semangat, siap mengosongkan gelas, kita harus ikhlas. Ya, tentu saja ini modal dari niat, beda frekuensi, beda niat, beda hasil itu pasti akan terjadi gitu. Sehingga kalau kita ikhlas dan kita siap untuk tadi ya Mbaknya mau lebih dekat, lebih mensyiarkan, lebih meluaskan, lebih memanfaatkan, insya Allah nanti Allah akan kasih jalan kayak gitu, insya Allah. Demikian ya. Jadi metode Ya, itu sebenarnya sarana aja. baik, Salver, ini ada pertanyaan. Apakah buku Genetika Hijaiyah dijual? Dijual nggak, Salver? Oh, iya, dijual tapi harus ikut kelas karena memang tidak dijual bebas. Saya bertanggung jawab dunia akhirat ya. Jadi saya bertanggung jawab sebagai penulis. Saya harus mengajarkannya langsung. Nanti kalau teman-teman sudah selesai dan lulus buku itu, lulus ujiannya, baru nanti silahkan untuk mendakwahkan dan mengajarkan. Insya Allah. Baik. Salver, minta tolong nomor teleponnya. Nanti biar dikontak. Ini kan banyak yang mau belajar Al-Quran dengan metode Stephen. Ya, nomor teleponnya Mm-mm. berapa, Salver? Ya, Ditulis, Salver. 0896 Bentar, 0896 7330 330 6366. 6366. Saya ulangi, Salver. Ya. 096, 098, 0896. iya, 733, Heeh. 06, 366. Iya. Ya, ya. Ini Salvarina yang sudah berkecimpung di dunia Al-Quran. Sejak mengenal Stephen, bahkan meriset bersama tim Stephen Pusat, metode menghafal dengan belahan otak. Nanti teman-teman bisa ikut pelatihan beliau, langsung menghubungi beliau. Kemudian pelatihan, ya ini rata-rata, kapan pelatihannya, Salver? Di mana dan kapan? Nanti ada jadwalnya, Salver ya? Ya, ada jadwalnya. Heeh. Iya, siap. Ya, Insya Allah. Masya Allah ya. Heeh. Jadi ini salah satu anugerah dari Allah bahwa Allah hadirkan Salverina ini sebagai penghafal Quran di Salver Stephen ini, Masya Allah, bahwa siapapun kalau ada niat kuat dan semangat untuk menghafal Quran, maka Allah mudahkan dalam menghafal Quran. Karena di dalam Amin. Amin. Al-Quran dikatakan juga, sungguh Allah mudahkan Al-Quran ini buat kamu. Ya, di Heeh. surat, apa itu, Sobat? Di surat Eh, yang diulang 4 kali itu Al-Qamar. Al-Qamar. Iya, Al-Qamar. juz 27 ya, juz 27 ya, Sobat ya. Iya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Terakhir, Heeh. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini adalah mujizat dari Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih ada. Jadi kita Heeh. sebagai umat Islam dan pengamal ilmu Stephen, bahwa Stephen itu adalah derivasi dari Al-Quran, Ya, turunan Insya dari Allah. Al-Quran. Maka Allah mudahkan kita. Nanti kapan Solver Hari biar bicara Stephen Hmm. derivasi Al-Quran ya.
Terima kasih Salver. Ada Ya, pertanyaan lagi? sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Saya lihat dulu ya. Oh, udah ada Salver rata-rata pengen langsung ikut pelatihannya nih Salver. Insya Boleh, Allah. boleh. Insyaallah ya, jadi semangat, insyaallah. Salver, kapan itu saya dikasih buku apa ya itu ya? Apa? Buku Buku pengajar pertama. Quran. Buku pertamanya itu apa? Eh, Buku. kalau bisa bisa share screen nggak saya, Salfon? Oh bisa bisa. Sudah Boleh itu saya? sudah jadi co-host, sudah jadi co-host. Oh, udah jadi co-host ya. Tapi Bisa. atau saya kirim ke Salfon aja deh biar nggak terlalu lama. Iya. Ini Bentar ada ya. pertanyaan Salver. Seberapa efektif Mm. menghafal Quran dengan metode Stephen? Insya Allah teman-teman kalau itu jadi gini, saya sebagai orang, coba tebak saya MK-nya apa? Ayo, Ayo, tebak ada yang teman-teman. coba Salver. tebak dulu. Ini It's Bener nggak? Bener nggak Salfon? Udah dikasih tahu ya? udah. Oh, udah. Sudah ada yang salah nih, tweeting ini. Iya. Insting, Salverina insting. Saya Iya. insting, tapi suka ditebak thinking, Salford. Kadang suka ditebak feeling juga, padahal insting ya. Jadi kalau belum tes di judgement, kadang-kadang judgementnya ini meleset. Jadi harus benar-benar tes ya. Nah, teman-teman, saya itu sebagai orang insting, ya, saya tuh pernah karena saya meriset ya saat itu, saya pernah ngejalanin cara sensing. Saya pernah ngafal dalam beberapa bulan, saya praktekin caranya sensing. Tapi sebagai orang insting, saya punya satu titik di mana saya tidak sekuat apa kekuatannya sensing. Karena sensing itu kan dia kuat ya dalam mengulang-ulang gitu kan, dalam apa fisik dan lain sebagainya itu dia secara ototnya tuh lebih kuat gitu. Sehingga ketika ada 40 kali pengulangan, ada sekian kali pengulangan, dia akan konsisten di situ. Nah, itu kelemahan saya justru. Jadi saya kadang nanti 40, nanti 30, 20 gitu ya. Nah, itu. Jadi ada satu titik yang saya nggak bisa gitu ya melakukan di wilayah sensing. Kemudian saya coba lagi sekian bulan, saya praktekin cara orang thinking. Saya nyaman karena di situ ada target, kemudian ada skema dan lain sebagainya. Tapi saya pun tidak sekuat tipikalnya si thinking gitu ya, yang ketika ditarget, kemudian dia semakin terpacu gitu kan, yang apa, yang malah kadang targetnya itu selalu tepat gitu ya, kadang ya begitulah ya. Kalau insting kan mengalir gitu ya. Kadang targetnya tercapai, kadang enggak. Kemudian saya coba lagi ya, cara menghafal intuiting. Intuiting itu kaya dengan ide gitu kan. Saya senang gitu kan. Berimajinasi. Ida syamsu kuwirat pakai gerakan tangan. Apabila matahari digulung gitu kan. Saya begitu enjoy, tapi ada satu titik, aduh, ini gerakannya gimana ya? Jadi kalau tembak-tembakan ntar tangan saya gimana ya gitu ya. Ada kondisi yang saya nggak sekreatif orang intuiting. Ada titik yang saya tuh nggak dominan di situ gitu ya. Nah, dan seterusnya saya coba semua tuh ya. Nah, ternyata memang saya nyaman di tipikalnya insting gitu. Jadi caranya insting ya memang harus tenang gitu ya. Biasanya saya pilih waktu-waktu yang di sepertiga malam, teman-teman. Ada teman saya tuh waktu itu dia bisa ngafalin di angkot, jadi dia menang banyak tuh dari saya ya kan. Dia tahu-tahu setoran 8 lembar ke Ustazah. Saya kaget loh, kamu kok banyak banget sih gitu kan. Iya, tadi saya nyicil di angkot, subhanallah gitu ya. Saya kalau itu udah nggak bisa. Tapi gini teman-teman ya, kita tidak perlu berdarah-darah untuk ngikutin cara orang lain, nggak perlu ya. Kita cuma perlu menjadi diri sendiri dan kita konsisten aja di situ gitu. Sehingga nanti kita akan nemu gitu ya konsistensi kita untuk terus menerapkan apa yang menjadi kebiasaan kita gitu. Jadi nanti menjadi valensi ya, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya nanti akan semakin mudah gitu. Kayak anak saya tuh tadinya satu halaman dia butuh waktu 1 jam. Sekarang satu halaman dia butuh waktu 15 menit misalkan gitu ya. Nah, nanti kita akan semakin menemukan tuh hal-hal yang akhirnya
cara saya yang pas tuh seperti ini gitu. Ya kalau cara sensing ya kayak orang sensing. Ada waktu saya di training tuh solver catur ya. Jadi saya terapin cara sensing, dia nggak mau. Saya bilang, saya tuh nggak biasa nulis katanya. Jadi dia nggak mau ngikutin kan, karena saya nggak biasa nulis kata dia gitu. Saya bilang, tapi dalam riset saya sensing kalau mau ngafal harus nulis saya gitu. Jadi dicoba dulu saya gitu, dicoba ditulis sehingga nanti akan memudahkan untuk menghafal. Saya katakan seperti itu ya. Lalu dia dengan berusaha, padahal memang dia katanya sih emang jarang nulis gitu ya, karena dia nggak tahu ya bagaimana cara menjadi sensing yang sebenarnya gitu kan. Sehingga pada saat dia ikut pelatihan saya, kemudian dia mulai terbuka, terus dia nulis, lalu di akhir sesi itu dia bilang ke semua teman-teman itu trainingnya, kata dia, kalau saya tahu nih dari dulu saya cepet hafal dengan nulis, saya udah nulis katanya. Akhirnya dia nyaman ya, nyaman. Padahal di awal training saya suruh nulis dia susah gitu ya. Ya gitu ya. Jadi teman-teman kalau belum mencoba ya belum belum ini. Makanya kalau training menghafal tuh enaknya memang offline ya, offline. Kemudian kita langsung gitu ya untuk ngecek dan lain sebagainya seperti itu. Baik, Salver. Ya. Ini di akhir apa? Di akhir sesi ini coba kita tebak ayat. Siapa Ayo, nih? tebak Ayo, ayat yuk. Oke, teman-teman yang mau tebak ayat. Siapa boleh open mic? Apa saya dulu? Saya dulu. Saya apa Silakan. aja? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, silakan tuh siapa yang bisa. Hadiahnya apa nih, Salvat? Hadiahnya buku dari saya atau gimana? Boleh, ayo. Ya, silakan. Nanti dapat hadiah spesial dari buku isi Quran. Itu Salvat saya udah kirim gambarnya tuh di WhatsApp. Ya, sudah tak kirim ini. Tak kirim ke grup sudah. Ya, Nanti teman. alhamdulillah. Itu jus dua, jangan dikasih tahu dulu ya. Ayo siapa yang tahu itu familiar itu Oh, ayatnya teman-teman. wah ini Familiar sudah banget itu. jawab nih. Surat Al-Hasyr, Masya Allah. Siapa? Hajar. Siapa, Hajar. siapa yang nebak? Bu siapa namanya? Siapa Bu Bu, namanya Bu? Ibu siapa namanya? Iska. Ini sama, Ibu siapa? sama santri-santrinya ini. Udah kedengeran. Ibu Yesi. Bu Yesi. Ya, Bu Yesi. sama. Dari mana Bu Yesi? Salam kenal Bu Yesi. Selamat ya. Bengkulu. Oh, Masya Oh, Allah. Iya, sebenarnya udah Bu hafal. Yesi ini guru ngaji nih, ya. Iya, udah hafal ya juz 28 ya. Surat Al-Hasyr ayat 18 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo, sekarang Solverina, coba dites ke ini, ke teman-temannya. Sekarang saya ya, tebak ayat ya, gantian ya. Ya, mau juz berapa nih? Dikasih tahu jusnya dulu nggak? Jus Berapa 26. juz? Oh, Jus juz 26. 26. Masya Allah, ada yang mau dites juz 26. Subhanallah. Tapi yang lain nanti nggak dapat dah. Yang hafal juz 26 doang. Iya, jus 6. Kalau juz Jus tengah-tengah 26 ada yang ya. udah, juz tengah-tengah ada yang udah hafal belum? Juz tengah-tengah. Apa itu? Aduh. Al-Kahfi. Al-Isra, udah ada yang hafal belum? Al-Isra ada yang udah hafal belum? Belum ya? Pernah di ziyadah tapi nggak cap. Ya udah, berarti 26. Jus 26 aja, jus 26. yang bisa ditebak ya sama yang lain juga ya, insya Allah. Bismillah. Ini yang datang umum kan? Dari mana-mana ya, Salver? Ini umum ya, bukan hanya dari pengajar Quran atau penghafal Quran ya? Ya, semuanya dari
Umum Sabar umum. Iya. eh Baik. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Lanjutkan 2 ayat setelahnya. Dulu saya kalau nguji santri gitu di rumah Taufiq Stephen. Ayo, siapa yang bisa? Lanjutkan 2 ayat setelahnya. Alhamdulillah. Pertama, Ya. Ya, Bu ya, Yeti silakan. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي هو الحكيم هو الذي بعث في Dua ayat الأم setelahnya. 2 ayat Dua setelahnya. ayat, 2 ayat setelahnya, Berarti Dit. ayat berapa? Ayat keempat. Ayat keempatnya apa? Ayat keempatnya pendek kok. Langsung ayat keempatnya. Yang sebelumnya nggak usah dibaca. Zalika. ذلك فضل Ya. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله العزيز الحكيم. Apa lagi? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Masya Barakallah. Allah. Barakallah Masa fiik. selamat Iya, hari Fatin cukup Kak. Cukup insya Allah. Ini surat apa Kak? Surat apa? Surat apa tadi yang dibaca? Jumat Al-Jumu'ah. Iya. Malam. Al-Jum'ah. Kita hari Jumat nih ya. Jumat juz 28. Ini kan hari Jumat. Iya, hari Jumat Masya ya berkah Jumat insya Allah. Ya. Berkah di hari Jumat. Amin, amin. Terima kasih, Safar. Safar, terima kasih Ya, banyak waktunya. Semoga sama-sama. berkah. Doanya, Safar, biar kita ini jadi ahlul Quran semua yang hadir ini. Telah Amin ya ditutup. Allah. Kita tolong ditutup. Silakan, Amin. Safar, pimpin doa. Oh, saya yang berdoa juga. Ya, pimpin Ya, doa. ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman, ishrah sadrina Qur'an, imla qalbina Qur'an, waslih hayatina Qur'an. Ya Rahman, bukakanlah hati kami dengan Al-Quran, terangilah hati kami dengan Al-Quran, hidup kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahlullah alladzina hum ahlullah wa khassatuh birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami keluargamu ya Allah, ahlul Quran. Jadikanlah kami barisan dalam keluargamu ya Allah, ahlul Quran. Bukan ahlul dunia, bukan ahlul maksiat. Berilah kami ya Allah petunjuk dan kekuatan untuk menjadi ahlul Quran.
Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa'allimna al-kitab was sunnah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan untuk memahami agamamu. Berikan kefakihan agama kepada kami, ya Allah. Berikan kefakihan kepada kami untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum manasina. Ya Allah, jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ingatkanlah apa yang akan kelak membela kami di hari kiamat. Semoga teman-teman yang hadir di room ini, di Zoom ini, malam ini, maupun teman-teman dimanapun pegiat Stephen yang belum bisa hadir, Allah karuniakan keberkahan hidupnya bersama Al-Quran. Allah karuniakan anak cucu keturunannya para penghafal Al-Quran dan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita diistiqomahkan semua bersama Al-Quran dunia akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Berikutnya kita panjatkan doa khususon ya untuk orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua saya, almarhum bapak ibu saya, khususnya kita doakan juga semua teman-teman yang sudah berpulang, sebutkan nama. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita mendapatkan pahala jariah dari kita semua anak cucunya, yang insya Allah kita niatkan pahala itu terus mengalir bagi mereka semua orang-orang yang telah mendahului kita. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai rasa syukur kita, mari kita ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahir dan batin, maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, sesungguhnya kebenaran dari Allah dan kesalahan semata-mata kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salfarina. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salfarina, barokah Ya. ilmunya, Amin, barokah amin. rezekinya dan keluarganya. Oke, sampai di sini teman-teman semuanya. Kita tutup acara malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Semuanya. Ya, sampai ketemu. Makasih. Baik. Pamit ya, Bapak Catur. Sama-sama. Ya. Ya, satu ya, 1, 2, 3.